Kini, UR atau sebut saja Bunga, bukan nama sebenarnya, sering tampak murung dan diam. Remaja berusia 16 tahun itu lebih memilih mengurung diri di kamar. Berbeda dengan sebelumnya, Bunga tumbuh dan berkembang dengan ceria, seperti banyak remaja putri lainnya di Provinsi Aceh. Tapi semua itu seketika berubah setelah satu petaka durjana menimpa dirinya. Iya, dia dilecehkan dan diperkosa oleh MN, pacar Bunga yang seusia dengan dirinya yaitu 16 tahun. Akibat perbuatan bejat tadi, MN telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dari Polresta Banda Aceh. Kepala Satuan atau Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Fadilah Aditya Pratama, Jumat 9 Mei 2025 membenarkan jika MN telah ditetapkan sebagai tersangka. Ini bukan tanpa sebab. Diduga, MN telah melakukan pemerkosaan terhadap Bunga di rumahnya di kawasan Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh. Ironisnya, kedua sejoli ini merupakan anak di bawah umur. Tindakan asusila itu pertama kali terjadi pada Januari 2025. Saat itu, pelaku sengaja menjemput Bunga dengan alasan ingin merayakan ulang tahun korban ke Lampu Kabupaten Aceh Besar. Usai acara, MN bukannya mengantar Bunga ke rumah, tapi membawa korban ke rumahnya. Di rumah inilah, MN kerasukan setan sehingga ia mensekap Bunga selama 10 hari dan dengan tega memperkosa serta melecehkan Bunga hingga 7 kali. Tak sampai di situ, kejadian serupa terulang lagi April 2025. Saat itu pelaku menjemput korban dan mengajaknya jalan-jalan. Meski awalnya korban menolak, tapi entah mengapa akhirnya luluh juga. Dan lagi-lagi korban mendapat pelecehan dari MN. Nasib miris ini ternyata tak hanya dialami oleh Bunga. Seorang remaja di Aceh Utara berinisial AH atau sebut saja Mawar berusia 14 tahun juga menjadi korban pelecehan dan pemerkosaan oleh remaja laki-laki. Jajaran kepolisian Mapores Aceh Utara akhirnya mengamankan seorang remaja perempuan berinisial NM yang berusia 15 tahun. Dia ditangkap polisi karena diduga membantu pacarnya MS yang berusia 17 tahun yang menyetubuhi anak di bawah umur. NM mengaku diminta MS untuk mencarikan wanita yang bisa ditidurinya. Kasus tersebut bermula saat NM menghubungi korban AH yang berusia 14 tahun dan mengajaknya jalan-jalan. Korban dijanjikan akan dibelikan baju pada Rabu 6 November 2024. Dalam percakapan tersebut, NM disebut memberitahu korban akan dijemput MS serta meminta korban menuruti semua permintaan MS. MS kemudian menjemput korban di kediamannya menggunakan mobil rental Toyota Yaris. Setelah itu mereka menjemput MF yang berusia 23 tahun, ia mengambil alih kemudi. Ungkap Kasat Reskrim Polres Aceh Utara AKP Nofrizaldi pada wartawan Senin 18 November 2024 lalu. Menurutnya, korban disetubuhi MS dalam mobil yang melaju menuju Lok Semawe. Setelah tiba di kota tersebut, MF serta korban berhenti di satu kafe hingga larut malam. Ketika pulang ke Aceh Utara, MS disebut kembali memperkosa korban di dalam mobil. Korban kemudian diturunkan di perempatan kota tanpa diberikan apapun. Tak lama usai kejadian tersebut, ibu korban membuat laporan pemerkosaan itu ke kantor polisi. Setelah melakukan penyidikan, polisi akhirnya menangkap 3 orang yaitu MF, MS, dan NM. Berdasarkan pemeriksaan penyidik, didapati keterangan bahwa MS kerap memberikan uang dan memenuhi kebutuhan pacarnya, NM. Sebagai imbalannya, MS meminta NM untuk mencarikan perempuan lain yang bisa ia setubuhi, ujar Nofrizal. Hanya itu, tunggu dulu. Kasus miris ini pun diungkap oleh Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh dengan menangkap seorang remaja asal Aceh Besar, yaitu MS yang berusia 19 tahun yang diduga memperkosa anak yang masih di bawah umur hingga hamil yang tidak lain tidak bukan adalah pacarnya. Pelaku MS yang berusia 19 tahun merupakan seorang pekerja buruh harian lepas ditangkap setelah dilaporkan menghamili korban. Ungkap Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Muhammad Rian Citrayuda di Banda Aceh saat itu kepada wartawan. Rian mengungkap korban baru berusia 15 tahun dan berstatus sebagai pelajar di salah satu sekolah di Banda Aceh. Ia telah diperkosa beberapa kali oleh pelaku yang juga pacarnya. Rian menjelaskan peristiwa tersebut pertama kali dialami korban pada September 2021 lalu di ruko tempat di mana pelaku bekerja di Kecamatan Uli Karing, Banda Aceh. Saat itu korban datang mengantarkan barang pesanan pelaku MS. Kemudian tersangka mengajak korban untuk masuk ke dalam ruko tempatnya bekerja. Di luar dugaan korban, pelaku memaksa pacarnya itu untuk melakukan hal-hal di luar batas kewajaran hingga berujung layaknya suami istri. Korban sempat melawan dan menangis saat itu, namun pelaku tidak mau melepaskannya.
Rian menuturkan bahwa terjadi perubahan sikap yang ditunjukkan oleh korban yang membuat orang tuanya curiga, apalagi badan korban juga mengalami perubahan. Keluarga korban kaget saat mendengar pengakuan anaknya yang sudah disetubuhi tersangka MS berulang kali. Bahkan yang lebih mengejutkan keluarga saat mengetahui korban tengah hamil 2 bulan 3 hari berdasarkan hasil USG 11 April 2022 lalu. Lantas, mengapa perbuatan bejat itu bisa terjadi dan dilakukan para remaja terhadap pacarnya, bahkan sampai beberapa kali? Biasanya memang dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, baik pribadi, sosial, maupun lingkungan. Ambil contoh, karena kurangnya pemahaman dan nilai-nilai agama dalam keluarga maupun pribadi si pelaku, perbuatan tersebut adalah dosa dan melanggar hukum negara. Kedua, akibat pengaruh media atau pornografi, paparan terhadap konten seksual yang menyimpang terutama pornografi yang memperlihatkan kekerasan atau dominasi bisa membentuk persepsi keliru tentang seks, kekuasaan, dan relasi. Ketiga, pengaruh lingkungan sosial. Pengaruh lingkungan sosial yang buruk, tekanan dari teman sebaya, budaya patriarki, atau lingkungan yang tidak sehat, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, dapat mendorong perilaku agresif dan tidak menghargai orang lain. Yang keempat, karena kurangnya pendidikan seksual yang tidak sehat. Pendidikan seksual yang tidak memadai atau tidak ada sama sekali membuat remaja tidak memahami batasan etika dan tanggung jawab dalam hubungan. Dan yang kelima, masalah psikologis atau kepribadian. Beberapa pelaku mungkin memiliki gangguan kontrol impuls, trauma masa kecil, atau masalah emosional yang tidak bisa ditangani. Keenam, adanya pemahaman keliru tentang cinta dan hubungan. Sebagian remaja percaya bahwa memaksakan kehendak adalah bentuk cinta atau hak dalam hubungan dalam tanda kutip. Padahal itu adalah bentuk kekerasan. Lalu bagaimana dengan pelaku pemerkosaan tadi? Bisa saja para pelaku memiliki gangguan psikologis, meskipun tidak semua pelaku mengidap gangguan mental. Misal, pelaku mengalami gangguan kepribadian antisosial atau antisocial personality disorder yang mengakibatkan muncul sikap kurang empati dan rasa bersalah. Lalu memunculkan kecenderungan yang suka manipulatif, suka melanggar aturan, dan tidak peduli dengan hak orang lain. Selanjutnya, adanya gangguan kontrol impuls, yaitu kesulitan mengendalikan dorongan termasuk dorongan seksual tanpa memikirkan adanya dampak terhadap orang lain. Yang ketiga, adalah NPD atau Narcissistic Personality Disorder atau merasa berhak atas orang lain dengan meremehkan atau mengabaikan keinginan dan batasan pasangan. Keempat, ada riwayat trauma atau kekerasan yang biasanya pelaku akan menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual di kasus sebelumnya. Kelima, pengaruh lingkungan dan sosialisasi yang buruk seperti terpapar pornografi kekerasan, budaya patriarki ekstrim, atau peer pressure. Sehingga meremehkan konsep persetujuan dan menyamakan cinta dengan kontrol. Namun yang paling penting yang harus kita catat, tidak semua pelaku memiliki gangguan mental. Banyak yang sepenuhnya sadar dan bertanggung jawab atas tindakannya. Di sisi hukum dan etika, kekerasan seksual tetaplah kejahatan yang serius. Lantas, apa dampak psikologis terhadap korban? Pertama, korban bisa saja merasakan trauma dan stres pasca trauma atau post-traumatic syndrome disorder, di mana korban sering mengalami kilas balik, mimpi buruk, kecemasan yang mendalam. Kedua, rasa bersalah dan malu. Ketiga, depresi dan kecemasan. Keempat, gangguan kepercayaan seperti sulit mempercayai orang lain dan terutama dalam hubungan dekat. Kelima, penurunan harga diri. Korban bisa merasa tidak berharga atau bahkan kehilangan rasa percaya diri. Keenam, isolasi sosial, yaitu menarik diri dari lingkungan sosial karena rasa malu atau takut dihakimi. Ketujuh, akan memiliki masalah hubungan interpersonal atau kesulitan membangun atau mempertahankan hubungan sehat di masa depan. Itu sebabnya, pendidikan agama dan keharmonisan dalam rumah atau dalam keluarga menjadi kunci utama dalam mencegah dan menangkal terjadinya perbuatan tercela tadi. Nah, jika kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami hal seperti ini, sangat amatlah penting untuk mencari bantuan dari psikolog atau konselor profesional agar bisa mendapatkan dukungan dan penanganan yang tepat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.